mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Baru saja saya mendengar bahwa yang kita hormati bersama Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, mengumumkan bahwa sahabat saya, Mas Ganjar Pranowo, telah resmi menjadi calon presiden yang akan diusung oleh PDI Perjuangan. Tentu sebagai sahabat, saya mengucapkan selamat kepada Mas Ganjar, selamat atas kepercayaan yang luar biasa dari Ibu Mega, yang juga saya yakini sebagai kepercayaan dari mayoritas masyarakat Indonesia. Selamat berjuang untuk Mas Ganjar. Dan terima kasih untuk Ibu Megawati yang tidak pernah lelah menjadi ibu bangsa yang kita cintai. Demikian. Suatu malam setelah Rakernas PDIP pada 21 hingga 23 Juni 2022 lalu, sebuah rekaman pembicaraan yang berasal dari internal PDIP menggegerkan publik. Sang penyulut kontroversi adalah Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Loyalis Puan Maharani tersebut begitu beraninya mengancam Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, terkait sosok pilihan calon presiden yang akan diusung PDIP. Bambang Pacul mengancam bakal menemui Megawati jika mandat PDIP jatuh kepada Ganjar Pranowo. Loyalis Puan Maharani itu juga mengancam bakal mundur jika Ganjar diusung maju pemilu 2024. Kalau rekom ke Ganjar, Bambang Pacul mengundurkan diri, ancam Bambang Pacul sebagaimana bunyi rekaman dalam perbincangan dengan wartawan tersebut. Ketua Komisi 3 DPR itu memang dikenal sebagai sosok loyalis Puan Maharani, yang tak lain adalah Putri Megawati sendiri. Sikap Bambang Pacul tersebut mengacu pada persaingan tersembunyi antara Puan Maharani dan Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP. Sebegitu dongkolnya Bambang Pacul terhadap Ganjar Pranowo, sehingga dalam keterangan tertulis, DPD PDIP Jateng dengan terang-terangan menyebut Gubernur Jawa Tengah itu terlalu berambisi maju pada Pilpres 2024. Padahal, sebelumnya pada Minggu 23 Mei 2021, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri memanggil Puan Maharani, Bambang Pacul dan Hasto Kristianto. Mereka dikumpulkan dalam satu meja di Jalan Teguh Umar, kediaman Megawati. Megawati berang mendengar keributan yang terjadi pasca konsolidasi PDIP Jawa Tengah sehari sebelumnya. Dalam pertemuan itu, Mega menyesalkan, keributan di internal terkuak ke ruang publik. Pemicunya ketika Ganjar Pranowo tidak diundang dalam konsolidasi internal PDIP Jateng. Megawati tak ingin ada ribut-ribut di internal. Apalagi karena soal calon presiden. Karena sesuai hasil Kongres, urusan Capres ada di tangan Ketua Umum. Dan hari ini, Jumat 21 April 2023, Megawati mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai petugas partai yang akan diusung sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Megawati dengan tegas memerintahkan seluruh elit PDIP bersatu memenangkan pemilu serta menjadikan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia berikutnya. Pengumuman ini bisa jadi merupakan pukulan sangat telak bagi Bambang Pacul. Apakah dia akan merealisasikan ancamannya? Tentu menarik untuk diikuti. Tentu ini adalah sebuah keputusan yang diambil oleh Ketua Umum yang melalui proses yang sangat panjang. Sebuah kehormatan buat saya mendapatkan penugasan ini sebagai kader partai. Di samping tentu ini tugas yang tidak mudah, maka kiranya kawan-kawan yang hadir, semua baik secara luring maupun daring, ada kepala daerah, ketua DPD, PDI Perjuangan, DPC, PAC, ranting, anak ranting, Satgas, dan seluruh komponen partai yang lain, kami mohon dukungan, kami mohon kritikan, saran. Inilah momentum buat kita untuk mengkonsolidasikan kekuatan untuk bersatu. One for all for one. Ibu Ketua Umum, Bapak Jokowi, seluruh hadirin yang sangat saya hormati. Tentu ini bukan penugasan saya yang pertama dari partai ini. Awalnya
sebelum masuk dalam jabatan publik, kami pernah ditugaskan oleh partai untuk membentuk membidani lahirnya Badiklat Pusat. Setelah itu, partai juga memberikan penugasan kepada saya untuk ikut serta dalam melahirkan Badan Penanggulangan Bencana dan Departemen Otonomi Daerah. Setelah itu, penugasan berikutnya diberikan kepada saya untuk menjadi anggota DPR RI sampai 2 periode. Dan sampai dengan hari ini masih dalam jabatan yang saya emban. Ibu Ketua Umum dan PDI Perjuangan memberikan penugasan kepada saya sebagai Gubernur Jawa Tengah 2 periode. Dan hari ini Ibu mengumumkan memberikan amanat kepada saya yang jauh lebih berat. Mudah-mudahan saya mampu. Insya Allah saya akan berjuang dengan baik soal itu sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Ibu Ketua Umum, tentu saja proses kaderisasi dan diklat yang saya terima bukan lahir begitu saja. Saya lahir dari partai ini, digembleng oleh partai ini, dan besar di partai ini dengan nilai-nilai kejuangan partai, dengan semangat, spirit, dan inspirasi dari Bung Karno, yang tentu kita sebagai anak-anaknya, sebagai anak-anak bangsa, sangat menghormati, mengikuti, dan selalu menjalankan apa yang menjadi pemikiran beliau. Sebagai seorang pemikir politik, bagaimana beliau berbicara dalam taraf global, dalam taraf nasional, bahkan sampai yang kecil, sampai tingkat lokal, yang tadi disampaikan, bagaimana kita bersentuhan dengan rakyat secara langsung. Seluruh inspirasi dari pemikiran Bung Karno inilah yang kemudian mesti kita wujudkan. Tugas belum tuntas, harus kita tuntaskan oleh anak-anak bangsa. Bagaimana spirit dalam pembukaan Undang-Undang Dasar mesti kita wujudkan. Bagaimana negara ini bisa berdikari dalam bidang politik, kemudian berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan tidak pernah lepas kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Itulah yang memberikan spirit kami. Tentu saya ingin mengucapkan terima kasih secara khusus. Saudara-saudara bangsa dan tanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, proses pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 sudah semakin dekat. Sekarang ini saatnya rakyat perlu segera mengetahui siapa pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden, agar rakyat mempunyai kesempatan yang memadai untuk menilai dan menentukan pilihannya. Untuk itu, saya sangat mengapresiasi, saya sangat menghargai keputusan Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, yang baru saja mengumumkan keputusannya bakal calon presiden yang diajukan oleh PDI Perjuangan, yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar ini adalah pemimpin yang dekat dengan rakyat, selalu turun ke bawah, dan sangat ideologis. Saya ingin menegaskan bahwa suksesi kepemimpinan nasional secara demokratis adalah keharusan sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar kita. Tetapi pergantian pemimpin tidak boleh membelokkan keberlanjutan perjuangan bangsa Indonesia yang harus terus dilanjutkan dari waktu ke waktu. Pemimpin yang baru harus terus melanjutkan visi bangsa dan program-program unggulan yang telah dicanangkan. Ideologi negara Pancasila, persatuan dan kesatuan nasional, serta toleransi dan kebersamaan harus menjadi fondasi sosial bangsa Indonesia. Kesejahteraan rakyat yang adil dan merata, pembangunan yang Indonesia sentris harus menjadi semangat program pembangunan nasional. Kemandirian nasional
berdikari dan kepemimpinan Indonesia di masyarakat global harus tercermin dalam sikap pemimpin untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Dan semangat Pilpres 2024 adalah semangat kontestasi program, semangat kontestasi ide-ide besar untuk bangsa dan negara. Saya yakin rakyat Indonesia semakin dewasa dalam menentukan pilihannya. Semoga Pilpres 2024 akan berjalan dengan damai dan demokratis, dan terpilih pemimpin yang meneruskan upaya Indonesia menjadi negara maju, adil, dan makmur. Terakhir, saya ingin mengucapkan selamat dari Kartini kepada Ibu Megawati Soekarno Putri dan Mbak Puan Maharani serta seluruh perempuan-perempuan Indonesia pada hari ini. Dan juga kepada seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Rahayu. Salam kebajikan. Merdeka!